Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Yain, jurusan PGMI angkatan 2020 semester 1. Nah, hari ini kita mau belajar menginsert footnote. Footnote kalau dari bahasa Inggris terus diartikan ke bahasa Indonesia artinya catatan kaki. Namun biasanya footnote ini berfungsi ketika misalnya kita membuat makalah. Nah, teman-teman perlu ketahui ketika kita membuat makalah atau skripsi atau tesis atau karya ilmiah, biasanya kan kita mengutip dari beberapa sumber, misalnya dari buku atau internet. Nah, hasil kutipan kita biasanya kan dicantumkan di daftar pustaka bahwa kita mengutip sumbernya misalnya dari buku si A, terus buku dengan pengarang si A, terus judul bukunya apa, seperti itu kan. Nah, di footnote sendiri itu hampir sama dengan daftar pustaka, cuman di footnote itu kita juga mencantumkan di halaman berapa. Misalnya kita mengutip si teorinya dari si pengarang A, terus judul bukunya ini, terus kita harus mesti mencantumkan juga halaman berapa yang kita kutip di situ. Nah, seperti apa itu? Langsung saja kita belajar bagaimana menginsert footnote. Oke, teman-teman sekalian, sekarang saya sudah di jendela Office Word dan hari ini kita mau belajar membuat footnote. Nah, teman-teman sekalian, saya sudah siapkan dua paragraf, kalimat. Nah, kalimat ini misalnya anggaplah teori dari seseorang atau teori yang kita ambil dari sebuah sumber buku misalnya. Teori pertama misalnya, banyak orang tidak tahu bahwa mendengarkan adalah kata lain dari cita. Karena dengan mendengarkan kita belajar terbuka untuk memahami orang lain dengan tulus. Oke. Terus kalimat kedua misalnya, belajarlah melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda agar kalian dapat mengambil keputusan dengan bijaksana. Nah, ini kan dari teori buku misalnya kan gitu. Dan kita harus mengutip, ini kutipan dari buku ya. Kita harus menginsert footnote-nya. Nah, tempatkan kursor teman-teman di ujung kalimatnya. Terus klik preference. Terus klik insert footnote. Nah, teman-teman langsung diarahkan ke paling bawah. Terus ada nomor 1 di sini. Saya agak perbesar sini. Nomor 1. Berarti ini footnote pertama ya. Terus teman-teman misalnya anggaplah ini berasal dari pengarang si Baso. Terus nama bukunya misalnya Memaknai Cinta. Terus kita kutip di halaman berapa? Halaman 7 misalnya gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi saya perkecil lagi. Nah, ini ya. Nah, teman-teman sekalian. Nah, di sini ada angka nomor 1 juga di sini di akhir kalimatnya. Karena ini adalah sebuah teori dari si Baso misalnya ya, dalam bukunya Memaknai Cinta. Terus misalnya di paragraf kedua kita insert footnote kedua, misalnya anggaplah ya, kita klik preference terus insert footnote. Nah, otomatis footnote-nya akan menjadi nomor 2 di sini. Karena nomor pertama punyanya si Baso, Memaknai Cinta, halaman 7. Terus di footnote kedua anggaplah misalnya si pengarangnya adalah Becek. Belajar bijak. Misalnya, anggaplah bukunya Belajar Bijak. Terus saya kutip halamannya di halaman berapa? Anggaplah halaman 8. Jadi dalam bukunya si Becek, dengan judul buku Belajar Bijak, di halaman 8 si Becek mengatakan
belajarlah melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda dan sebagainya. Nah, di sini juga ada terdapat nomor 2. Nah, bagaimana kalau misalnya kedua teori ini belajar bersumber dari sumber yang sama atau buku yang sama? Ketika itu adalah berasal dari sumber yang sama, teman-teman tinggal klik aja di sini IBIT, tapi halamannya berbeda. Misalnya anggaplah di kalimat tadi itu berada di halaman 8 di bukunya si Baso. Jadi ketika ada kata IBIT ini berarti pengarangnya sama dan judul bukunya sama, cuman halamannya aja yang berbeda. Seperti itu. Jadi fungsi footnote ini ketika kita habis mengutip sesuatu teori dari sumber seorang itu perlu, karena itu cara kita menghargai, menghormati teori dari seseorang. Ya, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman paham tentang materi ini. Jika ada pertanyaan bisa di kolom komentar atau bisa nanti di grup WA. Oke, sekian dulu pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.